Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Novitasari dari TBio 4A akan menjelaskan materi tentang ekologi komunitas. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ekologi komunitas. Nah, jadi ekologi komunitas atau disebut juga dengan sinekologi itu adalah kajian tentang interaksi yang terjadi antara spesies yang dijumpai di dalam suatu komunitas pada berbagai skala tempat atau disebut juga dengan spasial dan waktu atau disebut juga dengan temporal. Nah, kajian ekologi komunitas ini dia akan membahas mengenai distribusi, struktur kelimpahan, demografi, dan interaksi antara populasi yang hidupnya berdampingan. Nah, jadi ekologi komunitas ini dia memiliki fokus kajian utama yang terletak pada interaksi yang terjadi antara populasi yang ditentukan oleh karakteristik genotipik dan fenotipik tertentu. Nah, selain itu, dalam kajian modern, ekologi komunitas ini dia juga membahas variasi dalam kekayaan spesies, pemerataan, produktivitas, dan struktur jaring-jaring makanan. Nah, selain itu, kajian ekologi komunitas ini dia juga memeriksa proses-proses yang terjadi dalam komunitas seperti dinamika populasi, baik itu predator dengan pemangsa, suksesi, dan penyusunan komponen di dalam sebuah komunitas. Nah, jadi pandangan sintesis dalam kajian ekologi komunitas itu dapat dicapai dengan cara mengorganisasikan proses-proses yang terjadi ke dalam 4 kategori. Nah, yang pertama itu adalah seleksi, yang kedua drift, yang ketiga spesiasi, dan yang keempat itu adalah aliran penyebaran yang secara langsung keluar dari urutan perkembangan konseptual yang biasa terjadi. Nah, jadi yang pertama itu adalah konsep seleksi. Nah, seleksi dia terjadi ketika individu-individu yang berada dalam suatu populasi, jenis dan ukurannya bervariasi dalam beberapa hal, dan seleksi ini dia juga terjadi ketika ada varian yang berbeda dalam mereproduksi atau mereplikasi diri mereka sendiri pada tingkat yang berbeda. Nah, jadi ada 3 seleksi ya. Yang pertama itu ada seleksi konstan, seleksi tergantung frekuensi atau tergantung kepadatan, dan yang ketiga itu adalah seleksi spesial. Ekologi komunitas. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu komunitas. Nah, jadi komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada satu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, komunitas ini dia memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa komunitas di alam ini dia memiliki berbagai macam ya, yang secara besar itu terbagi menjadi 2 bagian, itu ada komunitas akuatik, contohnya itu di laut, di danau, sungai, parit atau kolam, dan yang kedua itu adalah komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, hutan, padang rumput, padang pasir, dan sebagainya. Nah, jadi apa saja yang mencangkup ke dalam struktur komunitas? Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang karakter komunitas. Itu ada kualitatif. Nah, contohnya itu ada komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas yang menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Yang kedua itu adalah kuantitatif. Nah, kuantitatif itu contohnya ada frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Nah, frekuensi kehadiran dia merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam komunitas. Nah, jadi intinya kalau kuantitatif itu dia dapat dihitung, sedangkan kalau kualitatif itu lebih ke kualitasnya atau komposisi dan susunan makhluk hidup tersebut. Nah, selanjutnya itu ada sintesis. Nah, sintesis itu merupakan proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah, yang berlangsung lambat, secara teratur, pasti terarah dan dapat diramalkan. Nah, jadi pada suatu komunitas itu pasti kita mendengar kata-kata suksesi. Nah, jadi suksesi itu terbagi menjadi 2, itu ada suksesi primer dan suksesi sekunder.
Suksesi primer itu apabila ekosistem mengalami gangguan yang berat sekali sehingga komunitas awalnya menjadi hilang atau rusak total. Dan yang kedua itu ada suksesi sekunder. Itu adalah prosesnya sama dengan yang terjadi pada suksesi primer, namun yang membedakannya adalah pada keadaan kerusakan ekosistem atau kondisi awal pada habitatnya tidak total dan masih ada komunitas yang masih tersisa. Nah, jadi pada suatu komunitas itu adanya interaksi. Nah, jadi pada komunitas interaksi itu terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama itu adalah interaksi antar organisme dan interaksi antar populasi serta interaksi antar komunitas. Nah, di sini kita akan membahas tentang interaksi antar komunitas. Contohnya itu adalah komunitas sawah dan komunitas sungai. Nah, komunitas sawah itu dia disusun oleh bermacam-macam organisme, contohnya padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Sedangkan kalau komunitas sungai itu dia terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Nah, jadi antara komunitas sungai dengan komunitas sawah itu dia terjadinya interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke air sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua organisme tersebut.